Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Yunihardi, peserta pelatihan kepemimpinan administrator pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengulas mengenai hubungan kelembagaan. Definisi kelembagaan adalah merupakan organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan hubungan kelembagaan di sini kita artikan sebagai sebuah proses organisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di hubungan pemerintah pusat dan daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural merupakan hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menitik beratkan pada struktur dan hubungan kelembagaan. Sedangkan hubungan fungsional merupakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menitik beratkan pada pelaksanaan kewenangan hubungan pusat dan daerah. Hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama, pemegang tanggung jawab akhir yaitu presiden. Di bawahnya ada regional, terus di bawahnya lagi ada nasional dan lokal. Di nasional dipegang oleh kementerian atau lembaga, sedangkan regional dikomando oleh DPRD provinsi dan gubernur. Sedangkan gubernur merupakan wakil pemerintah pusat sebagai unsur penyelenggara, memiliki peran sebagai koordinasi, pembinaan, pengawasan kepada bupati dan wali kota. Di sini peran wali kota dan bupati beserta DPRD merupakan level lokal. Baiklah, kita masuk slide berikutnya, yaitu pola hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Di sini ada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan pemegang APBN. Di sini terbagi menjadi dua, belanja untuk daerah dan belanja pusat di daerah. Belanja pusat di daerah ada dekon, TP, dan dana vertikal. Sedangkan belanja untuk daerah terbagi menjadi 5, DBH, DAU, DAK, dana otsus, dan dana penyesuaian. Di bawahnya lagi adalah peran pemerintah daerah yang memegang APBD. Di sini ada pendapatan daerah, belanja daerah, di sini ada pembiayaan daerah, dan akan menghasilkan surplus atau defisit daerah. Berikutnya yaitu bentuk kerjasama daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Yang pertama, kerjasama daerah dengan daerah lain. Yang kedua, kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Yang ketiga, kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Dan yang keempat, kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri. Baiklah, kita akan masuk slide berikutnya, yaitu manfaat hubungan kelembagaan. Yang pertama adalah efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Baiklah, kita masuk slide berikutnya. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Kita singkat dengan KSDPK. KSDPK dipegang oleh kepala daerah atau kepala OPD, terbagi menjadi 3, yaitu mitra, jenis kerjasama, dengan objek. Mitra terbagi menjadi 3 lagi, perseorangan, berbadan hukum, dan badan usaha. Yang ketiga adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum atau bukan sesuai perundang-undangan. Jenis kerjasama ini terdiri dari penyediaan pelayanan publik, investasi, kerjasama lainnya sesuai perundang-undangan. Terus terakhir adalah objek. Di objek merupakan urusan kewenangan daerah, ditetapkan dalam proses peraturan, dan dapat dilaksanakan sebagai perencanaan apabila keadaan darurat.
Kewenangan dalam tingkatan pemerintahan dalam kerjasama daerah, yaitu ada pusat, provinsi, dengan kabupaten. Pusat wewenang membuat norma-norma, standar, prosedur, urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Sedangkan provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional, yaitu lintas kabupaten atau lokal. Sedangkan yang terakhir adalah kabupaten atau kota berwenang mengatur dan mengurus unsur-unsur pemerintahan dengan eksternalitas lokal dalam satu kabupaten atau kota. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.